Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Widianingsih, peserta Latsar CPNS Angkatan 8 dengan nomor presensi 33 sebagai dosen asisten ahli di Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada coach dan mentor saya, yaitu Bapak Sri Ekanto dan Bapak Herianto sebagai mentor saya. Judul laporan aktualisasi saya yaitu implementasi aplikasi Rasper dalam rangka standarisasi penilaian mata kuliah komprehensif di jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Rasper ini adalah suatu aplikasi di mana nama Rasper ini merupakan singkatan dari Real Time Assessment for Students of Petroleum Engineering, yang artinya penilaian pada saat itu juga atau secara langsung untuk siswa di teknik perminyakan. Aplikasi ini saya dan tim membuatnya di penelitian kami sebelumnya untuk digunakan di jurusan teknik perminyakan. Secara garis besar, saya membagi presentasi saya menjadi 5 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, mengapa saya mengambil topik ini. Yang kedua adalah gambaran umum, lokasi aktualisasi, tujuan aktualisasi, kegiatan dan nilai-nilai dasar aneka, serta kesimpulan. Latar belakang. Saya akan menceritakan sedikit mengenai mata kuliah komprehensif, di mana dosen-dosen pengajar di jurusan teknik perminyakan dahulu merupakan dosen-dosen terbang dari ITB. Namun, karena kuliah yang tidak terjadwal dengan baik dan kehadiran dosen yang sangat kurang, sehingga mahasiswa dituntut untuk belajar sendiri dari literatur yang sudah ada. Kendala ini menyebabkan pemahaman terhadap materi dari keterkaitan antara mata kuliah dan bidang keahlian menjadi kurang baik. Oleh karena itu, mahasiswa diberi mata kuliah yang bernama kolokium. Kolokium berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kom yang artinya bersama dan kata lokium yang artinya berbicara, yaitu dengan kata lain, kolokium berarti berdiskusi atau bicara bersama, atau kita bisa bilang diskusi atau seminar. Nah, materi kolokium yang diberikan biasanya judul yang sangat luas cakupannya, sehingga sumber-sumber literatur yang diperlukan cukup banyak. Hingga pada saat ini, akhirnya kolokium berubah nama menjadi komprehensif. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hal yang saya amati di jurusan teknik perminyakan ini, yaitu ada beberapa kendala dalam pelaksanaan komprehensif ini, yang membuat metode saat ini atau existing system yang saat ini berjalan kurang efektif lagi. Namun, saya akan membahas lebih detail pada kegiatan 2 tentang apa yang membuatnya tidak efektif atau seperti apa fenomenanya, akan saya bahas di kegiatan 2 detailnya. Sehingga saya menggarisbawahi latar belakang pada tema aktualisasi ini ada 2, yaitu yang pertama belum adanya standar penilaian atau standar sistem penilaian, dan yang kedua belum terukurnya penguasaan materi komprehensif oleh mahasiswa. Lokasi tempat aktualisasi saya yaitu di jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta, di mana struktur organisasi di UPN Veteran Yogyakarta seperti yang kita lihat di slide ini. Rektor membawahi beberapa bidang, di mana salah satunya adalah fakultas. Di UPN Veteran Yogyakarta memiliki 5 fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Teknologi Mineral. Fakultas Teknologi Mineral memiliki 5 jurusan di bawah naungannya,
Salah satunya adalah jurusan Teknik Perminyakan, di mana jurusan Teknik Perminyakan memiliki 2 program studi, yaitu Sarjana Teknik Perminyakan dan Magister Teknik Perminyakan. Magister Teknik Perminyakan baru saja dibentuk di 2019, sedangkan prodi jurusan Teknik Perminyakan sudah ada pada tahun 1966. Animo masyarakat terhadap jurusan Teknik Perminyakan cukup besar. Bisa dilihat bahwa jurusan Teknik Perminyakan dalam satu angkatan memiliki kurang lebih sekitar 100 sampai 200 mahasiswa per tahunnya. Nah, tujuan aktualisasi saya bagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu yang pertama, harapannya adalah penyeragaman pemahaman dosen mengenai mata kuliah komprehensif. Yang kedua, penyeragaman pemahaman mengenai panduan dan penilaian di mata kuliah komprehensif. Yang ketiga, penyeragaman beban belajar mahasiswa terhadap mata kuliah komprehensif. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan aktualisasi. Saya melaksanakan kegiatan ini dengan rasa tanggung jawab, dengan mengajukan ide yang realistik. Jika tidak realistik, maka pelaksanaan aktualisasi sulit dilaksanakan, dengan kata lain, hanya sekedar angan-angan. Saya juga mengutamakan kepentingan publik, di mana kegiatan yang direncanakan difokuskan untuk kepentingan publik. Jika hanya mementingkan ego pribadi, maka akan terjadi ketidaknyamanan dalam komunikasi saya dengan mentor. Dalam berkonsultasi, saya mendengarkan saran dan perintah dari mentor dengan baik. Karena bila kita enggan menerima saran dari orang lain, maka akan susah meningkatkan pengetahuan kita. Saya berinovasi dengan mengusulkan pengembangan sistem yang ada. Jika tidak melakukannya, kita akan menjadi tertinggal dan akhirnya melupakan seperti cerita Bapak Suroyo tentang dinosaurus di apel pagi. Ide yang saya ajukan jujur berasal dari buah pikir dan diskusi antara saya dengan mentor. Bila kita bersikap tidak jujur, maka akan ada sanksi baik moral terhadap diri sendiri ataupun sosial terhadap orang lain, dan yang paling berat adalah sanksi hukum. Kegiatan 2 yaitu melakukan penjajakan pendapat mengenai existing comprehensive system. Saya membuat Google Form dalam survei ini sehingga hasilnya transparan atau bisa dilihat oleh umum. Jika tidak transparan, maka bisa menimbulkan kesangsian dalam keakuratan data. Seperti yang saya sajikan di dalam slide, bahwa saya memberikan pertanyaan mengenai existing comprehensive, yaitu apakah komprehensif dianggap penting, masih penting saat ini, dan juga apakah metode yang saat ini masih sesuai atau sebaiknya berubah. Sekitar 92% bahwa dosen-dosen menyatakan bahwa mata kuliah komprehensif ini masih cukup penting dan perlu diadakan perubahan. Survei selanjutnya yaitu mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh dosen dalam memberikan mata kuliah komprehensif ini. Yang saat ini, yang pertama adalah topik yang tidak berkembang di mahasiswa. Yang kedua, penyalinan draft tanpa penguasaan materi oleh mahasiswa. Sasaran pembelajaran yang belum optimal. Beban tambahan karena waktu bimbingan yang relatif lama dengan kendala dari mahasiswa. Waktu kelulusan komprehensif mahasiswa yang lama, sistem atau penilaian, standar penilaiannya belum ada,
sistem baik jadwal, sistem penilaian atau item penilaian, dan presentasinya atau presentasinya belum ada di dalam standar. Nah, pada item-item itu semua hampir kebanyakan terisi dengan prosentase sekitar 4%, mengatakan alasannya lain-lain. Pertanyaan berikutnya itu, menurut pemahaman Bapak Ibu, idealnya komprehensif ini bertujuan agar mahasiswa seperti apa? Yang pertama, memahami konsep dasar teknik perminyakan, yaitu pembuaran, produksi, dan reservoir. Kemudian, mampu mengintegrasikan dua bidang keahlian saja. Yang ketiga, memasukkan teknologi baru. Ataupun yang terakhir adalah memahami hanya satu bidang saja. Nah, terlihat di dalam item ini yang dimana hasilnya sangat variatif. Artinya apa? Dosen juga memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mata kuliah komprehensif ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dosen yang di teknik perminyakan ini sudah mengetahui tentang Perpres nomor 8 tahun 2012 yang mengatur tentang pemahaman bidang umum dan bidang khusus dari KKNI? Beberapa dosen dominan menjawab belum tahu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu sudah memiliki buku panduan lengkap komprehensif dari jurusan teknik perminyakan yang berisi persyaratan, alur, hingga sistem penilaian yang lengkap dan jelas? Dominannya, jawabannya adalah tidak. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa pelaksanaan komprehensif ini kurang terpadu ataupun kurang seragam karena tidak adanya panduan yang lengkap, baik penilaian maupun alur ataupun syarat. Nah, saya membuat Google Form ini agar transparan. Kemudian konten-konten di dalam kuesioner ini haruslah saling menghormati, artinya tidak menjatuhkan siapapun, murni hanya untuk evaluasi sistem. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa saja terjadi bahwa pendapat kuesioner yang minoritas akan dikucilkan atau dicemooh. Untuk menghindari hal tersebut, maka identitas pengisi kuesioner dirahasiakan, namun satu akun saja dibatasi untuk satu kali pengisian. Dalam menganalisa isu dan informasi hasil jajak pendapat, saya harus cermat karena jika saya tidak cermat, maka akan menghasilkan data yang sulit diambil kesimpulannya. Penyebaran Google Form ini cukup efisien, artinya tidak membuang biaya dan waktu yang banyak. Jika tidak, maka kita membutuhkan banyak energi, biaya, waktu untuk merealisasikannya. Apalagi dengan adanya lockdown kampus, akan semakin sulit berkomunikasi tanpa internet. Namun saya tetap bekerja keras dalam proses penyebaran tautan sebanyak-banyaknya kepada domain untuk hasil yang lebih valid. Awalnya saya hanya menyebarkan tautan jajak pendapat melalui grup WhatsApp. Namun, hanya sedikit yang merespon, yang akhirnya saya mencoba melakukan pendekatan personal, di mana sekitar 90% pendapat masuk. Dari total keseluruhan dosen sekitar 30, saya berhasil mengumpulkan 27 responden. Sehingga hasil ini bisa dikatakan representatif. Kegiatan saya yang ketiga yaitu pengumpulan data kesiapan jurusan untuk mengubah sistem ujian.
Dalam kegiatan ini adalah merupakan saran dari mentor mengenai survei apakah jurusan kita sudah siap melaksanakan sistem yang baru ini. Saya melakukan wawancara secara efektif, yaitu menanyakan informasi langsung kepada pihak penanggung jawab yang paling paham kondisinya, karena bila kita bertanya pada orang yang bukan bidangnya, maka informasi yang diberikan bisa saja salah. Dari hasil wawancara saya, bahwa jurusan teknik perminyakan cukup siap untuk mengubah sistem menjadi sistem baru, yaitu implementasi aplikasi Rasper atau ujian real time di jurusan teknik perminyakan. Terbukti dengan adanya ruang yang disediakan untuk ujian ini, dan tersedia sekitar 12 unit komputer untuk melakukan ujian. Kemudian, dalam menyusun pertanyaan wawancara, harus jelas. Jika pertanyaan yang diajukan tidak jelas, maka jawabannya pun akan bias. Informasi yang diberikan dari hasil wawancara haruslah jujur. Jujur itu adalah sesuai fakta, di mana kita bisa membuktikannya tanpa harus rekayasa. Seperti yang kita lihat di dalam slide, foto tersebut menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar fakta. Kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang disediakan dioptimalkan untuk tercapainya tujuan. Jika tidak ada rasa peduli, maka sarana yang diberikan hanya seadanya tanpa melihat kendala, sehingga akan terjadi masalah dalam pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Wawancara dilakukan secara sederhana di jurusan teknik perminyakan, yang tidak perlu dilakukan di luar yang menghabiskan waktu di luar kampus. Kegiatan keempat adalah pengumpulan soal, di mana kegiatan 4 ini dimajukan dari kegiatan awal, rencana jadwal awal, karena kegiatan 4 ini yang sebelumnya direncanakan di bulan Maret akhir, itu bertepatan dengan kegiatan UTS mahasiswa, sehingga mentor menyarankan untuk dimajukan sebelum kegiatan UTS. Nah, pada pengumpulan soal yang cukup waktunya singkat, maka ketua jurusan memberikan surat tugas kepada beberapa dosen untuk mengumpulkan soal. Pada kegiatan ini, ketua jurusan memberi tugas tambahan melalui surat tugas untuk melaksanakan pengumpulan soal. Para dosen yang ditunjuk melaksanakan tugas dengan baik dan menunjukkan integritas mereka, dan bila mereka tidak melakukannya dengan rasa integritas, artinya rasanya kepedulian, solidaritas dan loyalitasnya lemah, maka orang-orang seperti ini dapat melemahkan suatu organisasi. Pengerjaan tugas ini dilakukan bersama-sama. Demi berjalannya sistem. Akan sulit pastinya jika mengumpulkan atau membuat soal sendiri, karena setiap dosen punya kompetensinya yang berbeda. Maka soal yang berkualitas tidak akan tercapai jika tidak bekerja sama. Dan soal-soal yang diberikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral, karena yang membuat adalah orang-orang yang kompetensi di bidangnya. Karena jika tidak ada rasa tanggung jawab, maka orang yang diberi perintah akan asal-asalan mengerjakan tugas. Dan bahkan mungkin tidak melaksanakannya, yang artinya menganggap remeh suatu tugas. Nah, setelah soal terkumpul, maka harus dijaga kerahasiaannya. Dalam melaksanakan kerahasiaan dokumen, haruslah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran soal, yang membuat tujuan kegiatan ini tidak optimal dan menambah beban kerja dengan membuat soal baru. Kualitas soal harus dievaluasi,
Karena jika hanya sekedar bisa dikumpulkan, namun hal ini tanpa orientasi, maka akan pelaksanaan hasil ujiannya tidak mencerminkan tujuan kegiatan. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan 5, persiapan sosialisasi pengoperasian Rasper pada dosen, teknik perminyakan, dan forum group discussion mengenai ketentuan penilaian ujian. Yang pertama adalah penyebaran undangan. Saya membuat undangan untuk para dosen dan pendik. Kemudian saya juga melakukan peminjaman ruang. Nah, saat saya mempersiapkan untuk kegiatan sosialisasi seperti peminjaman ruang ini, dan berikut fasilitas di dalamnya, saya menghubungi petugas dengan bahasa yang sopan. Sikap dan tutur kata adalah cerminan pribadi seseorang. Bila kita menggunakan bahasa yang tidak tepat atau baik dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka orang lain tidak akan menghargai kita atau bahkan salah paham terhadap kata-kata kita. Saya juga harus bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas tersebut hingga pemakaian selesai. Jika saya tidak bertanggung jawab, maka orang lain tidak akan mempercayakan sesuatu kepada saya. Akibatnya saya akan kesulitan dalam peminjaman sarana dan prasarana. Dalam mempersiapkan sarana dan prasarana ini, memperhatikan kepastian dan kelayakan demi kemanusiaan. Jika sarana dan prasarana tidak layak untuk kemanusiaan, maka para undangan akan merasa tidak nyaman selama kegiatan. Kegiatan cukup dilakukan secara sederhana dengan menggunakan fasilitas di jurusan teknik perminyakan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan di luar yang menghabiskan banyak biaya. Sedangkan untuk undangan yang diberikan kepada dosen dan pendik di jurusan teknik perminyakan sebagai perangkat yang terlibat, hal ini dilakukan demi efektivitas sosialisasi dan forum group discussion yang akan dilakukan. Selanjutnya kegiatan 6, yaitu pelaksanaan sosialisasi pengoperasian Rasper kepada dosen dan pendik, teknik perminyakan, dan forum group discussion mengenai ketentuan penilaian ujian. Kegiatan dilakukan pada jadwal dan tempat pelaksanaan sesuai informasi pada undangan. Jika tidak demikian, maka pelaksanaan bisa mengganggu jadwal kegiatan serta sosialisasi. Kita harus meyakini bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan sistem pembelajaran. Jika kita tidak merasa percaya diri, maka akan menemui hambatan dalam pelaksanaan aktualisasinya. Merasa pesimis dan bingung dalam menjalankan tahapan-tahapannya. Kegiatan ini dilandasi kepedulian terhadap fenomena di lingkungan jurusan teknik perminyakan yang melandasi ide kegiatan ini. Sistem yang ada perlu disesuaikan sesuai perkembangan zaman. Penyampaian materi pun harus dilakukan secara efektif, karena jika materi bahasan tidak fokus pada tujuan, maka akan menyebabkan waktu diskusi menjadi lebih lama atau bahkan hasilnya akan menjadi bias. Dalam kegiatan diskusi ini, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, pertanyaan, juga saran. Tanpa hal ini, keputusan yang dihasilkan hanya akan mencerminkan sebagian kelompok orang saja. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 7, pelaksanaan kuliah umum dan sosialisasi implementasi aplikasi Rasper kepada mahasiswa. Saya melaksanakan kegiatan kuliah umum dan mengatur jalannya kegiatan. Bila tidak memiliki rasa kepemimpinan di dalam diri saya, maka pelaksanaan kuliah bisa jadi tidak kondusif. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya kepada saya sampai mahasiswa paham. Jika tidak dilakukan secara bijaksana, maka kegiatan ini hanyalah formalitas
tidak memperhatikan tingkat pemahaman mahasiswa yang mengakibatkan kebingungan pada saat ujian nanti, sehingga tujuan sosialisasi ini tidak tercapai. Pelaksanaan sosialisasi berdasarkan peraturan yang berlaku di jurusan teknik perminyakan dan universitas harus selalu dipegang teguh. Jika tidak taat pada peraturan, maka akan terjadi kesalahpahaman atau bahkan kekacauan. Misalnya, dalam peminjaman uang tanpa pemberitahuan pihak yang berwenang, bisa jadi pada waktu yang sama orang lain akan menggunakan fasilitas yang sama. Maka akan terjadi kekacauan, ketidaknyamanan, ataupun konflik baik antara peminjam maupun dengan petugas. Saya berinovasi memperkenalkan implementasi aplikasi Rasper yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Pasti awalnya terjadi kebingungan pada mahasiswa yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pada saat ujian nanti. Maka tujuan sosialisasi ini memperkecil kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi. Kemudian saya juga memperlakukan mahasiswa, semua mahasiswa, secara adil. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, jika saya tidak memiliki rasa adil dalam memperlakukan mereka dalam sosialisasi ini, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan ujian. Dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa setelah melakukan ujian dapat mengakses hasil ujiannya seperti yang tertera di slide ini, di mana ini adalah sertifikat kelulusan. Sertifikat kelulusan ini bisa didapat sesaat setelah ujian dilaksanakan. Begitu juga dengan hasil ujian. Jika ada peserta yang bertanya, apakah saya salah dalam menjawab soal, maka kita bisa menunjukkan laporan hasil ini. Tapi ini sebenarnya sifatnya konfidensial karena ini dilakukan untuk nanti bahan evaluasi. Selanjutnya, dalam nilai aneka yang diterapkan dalam pelaksanaan ujian ini adalah hasil penilaian yang dapat langsung didapatkan oleh peserta, sehingga hal ini adalah bisa dikatakan transparan, karena ketidaktransparan akan menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan mungkin prasangka. Pengembangan sistem pembelajaran ini sebagai wujud rasa cinta tanah air saya sesuai kompetensi yang saya miliki. Karena jika tidak memiliki rasa cinta tanah air, maka seseorang tidak peduli terhadap kemajuan bangsanya yang akan melemahkan bangsa ini. Dalam menyusun konsep ujian, saya pun harus cermat. Misalnya, dalam penentuan waktu ujian. Jika kita tidak cermat dalam menentukan waktu ujian, maka hasil ujian tidak akan baik. Bisa jadi kesempatan untuk berbuat kecurangan itu terjadi, atau bahkan waktunya malah terlalu sempit atau tidak cukup. Ujian dengan sistem baru ini cukup efisien, di mana ini sistemnya adalah paperless dan real-time assessment. Dapat menghemat waktu dan biaya. Jika kita masih menggunakan metode lama, maka dengan kondisi saat ini, yaitu work from home, lockdown kampus, social distancing, metode ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Karena metode yang lama membutuhkan banyak konsultasi, sehingga akan memperpanjang waktu penyelesaian. Rasa peduli yang saya rasakan terhadap kelulusan mahasiswa membuat saya berharap untuk mempercepat perolehan hasil, agar mahasiswa mempersiapkan diri dalam mengulang ujian sesuai ketentuan. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri untuk ujian selanjutnya. Kegiatan 9 yaitu pembuatan buku panduan. Dalam pembuatan buku ini diperlukan konsistensi, di mana buku yang dibuat ini merupakan panduan persyaratan
aturan, alur, dan sistem penilaian di mana secara keseluruhan harus merupakan satu kesatuan. Buku yang saya buat ini bisa dilihat di sini. Judulnya adalah Buku Panduan Komprehensif Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Karena implementasinya yang diharapkan tahun ini, maka buku panduan ini akan segera diselesaikan setelah melalui rapat dengan dosen. Dalam penyusunan buku ini, saya juga harus memiliki etos kerja yang diperlukan agar pekerjaan atau pengerjaan buku ini dapat selesai dengan baik. Dalam pembuatan buku ini diperlukan konsistensi di mana buku yang dibuat ini merupakan panduan persyaratan, aturan, alur, dan sistem penilaian, di mana secara keseluruhan harus merupakan suatu kesatuan. Dalam pengerjaan buku ini juga diperlukan etos kerja, sehingga buku yang dihasilkan dapat selesai dengan baik. Pembuatan buku tidak boleh melakukan plagiarisme atau yang melanggar aturan. Karena jika kita tidak taat pada peraturan ini, maka bisa dikenai sanksi. Misalkan, plagiarisme yang melanggar hak cipta orang lain. Hal ini bisa dikenai sanksi hukum. Pembuatan buku ini merupakan hasil inovasi atau pengembangan sesuai dengan sistem yang akan diterapkan. Maka bisa Anda lihat di sini buku Panduan Komprehensif Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Maka ini bisa berubah sesuai dengan sistem yang akan diterapkan. Konten buku dibuat sesuai kaidah dan berisi panduan yang informatif. Jika ada kesalahan, maka bentuk tanggung jawab dari penulis yaitu dengan cara merevisi konten buku. Jika tidak bertanggung jawab, maka akan membiarkan kesalahan itu terjadi dan membuat pengguna mengalami kesalahan. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 10, evaluasi kegiatan, evaluasi soal, dan jajak pendapat mahasiswa. Di mana kegiatan ini, evaluasi soal, saya mengajukan metode baru dalam mengevaluasi kelayakan suatu soal untuk disajikan. Dengan cara melihat persen jawaban benar dari mahasiswa dan berapa frekuensi munculnya soal ini di dalam ujian. Metode ini saya ajukan agar penyeragaman dalam mengevaluasi. Selanjutnya saya juga melaksanakan jajak pendapat kepada mahasiswa mengenai kegiatan ini. Apakah aplikasi yang digunakan mudah digunakan? Aplikasi Rasper ini apakah bisa digunakan secara online? Apakah aplikasi ini juga bisa memberikan hasil dengan cepat? Dan juga saya mengevaluasi waktu pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan ujian ini waktu yang saya berikan cukup atau tidak? Saya membagi kelompok menjadi 2 kelompok, di mana saya melaksanakan ujian satu kelompok 50 menit dan satu kelompok 40 menit. Sehingga saya memperoleh hasil seperti ini. Nah, dalam melakukan evaluasi, parameter evaluasi harus jelas dan konsisten. Jika evaluasi yang dilakukan tidak jelas dan konsisten, maka hasil evaluasi sulit terukur dengan baik. Evaluasi ini dilandasi dengan mengutamakan kepentingan publik. Ide yang diangkat diharapkan bisa bermanfaat untuk kelangsungan pengembangan belajar. Evaluasi yang dimaksud yaitu evaluasi kegiatan ujian dan evaluasi soal. Sebaiknya, evaluasi ini dilakukan secara periodik. Rasa integritas dalam membangun dan memperbarui parameter evaluasi sangatlah diperlukan dalam melaksanakan kegiatan ini.
Saya juga mengajukan metode baru seperti yang sudah saya sampaikan dalam mengevaluasi soal. Sistem evaluasi soal pilihan ganda ini belum ada dibakukan di jurusan teknik perminyakan. Jika tidak berinovasi, maka parameter evaluasi akan bias. Sehingga setiap evaluator yang melakukan evaluasi ini akan memiliki metode ataupun pemahaman yang tidak standar dalam evaluasinya. Evaluasi kegiatan dilandasi dengan rasa peduli, yaitu dengan cara memperhatikan jumlah kelulusan sebagai pertimbangan frekuensi penyelenggaraan ujian dan standar penilaian. Jika kita hanya peduli terhadap standar yang kita buat, tanpa mempedulikan kemampuan mahasiswa, maka kegiatan akan terkendala. Bahkan kendala ini jika tidak diselesaikan, maka akan mempengaruhi keefektifan, keefisienan penyelenggaraan sistem yang baru. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan laporan akhir. Saya konsisten dalam melakukan kegiatan sesuai dengan alur rancangan, walaupun ada beberapa memang tahapan kegiatan yang diubah karena beberapa kendala, sehingga dalam penyelesaian laporan tetaplah harus sistematik. Diperlukan etos kerja dalam penyelesaian laporan ini. Jika tidak, maka saya akan kesulitan dalam berkonsultasi menyajikan laporan yang terbaik. Saya pun harus cermat dalam menganalisa dan memahami format penyusunan agar materi yang perlu ditampilkan tidak terlewati. Saya berinovasi dalam menuangkan ide penyusunan laporan kegiatan ini yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya. Semangat dalam penyusunan merupakan bentuk kerja keras saya agar penyusunan laporan selesai dengan baik. Di sini ditampilkan notulen dari pembimbingan saya dari awal hingga akhir dalam kegiatan aktualisasi itu. Ini adalah tabel capaian saya di mana dari kegiatan 1 sampai 4, 1 sampai 3 tidak ada kendala, dan untuk yang kegiatan 4 yaitu pengumpulan soal seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kendala saya yaitu karena pengerjaan atau perencana pelaksanaan ujian itu bertepatan dengan jadwal UTS, sehingga saya disarankan oleh mentor untuk memajukan pelaksanaan ujian. Nah, pelaksanaan ujian ini sebelumnya harus dipersiapkan dengan pengumpulan soal dan sosialisasi terhadap mahasiswa. Maka dalam pengumpulan soal ini saya memiliki waktu yang cukup sempit dalam pelaksanaannya. Namun, strategi yang dilakukan adalah ketua jurusan memberikan surat tugas kepada beberapa dosen untuk bekerja sama dalam pengumpulan soal ini. Dan dosen-dosen ini menggunakan bank soal yang sudah ada di jurusan teknik perminyakan sebagai tambahan atau sebagai dasar untuk membuat soal. Nah, pembuatan soal ini kemudian jika jumlahnya dan formatnya belum sesuai dengan aplikasi, maka kita akan mencari literatur lain dan akan membuatnya ke dalam format yang dibutuhkan oleh aplikasi Rasper ini. Namun capaian kegiatan bisa mencapai 100%. Pada kegiatan 5 dan 6 yaitu pelaksanaan sosialisasi dan persiapannya tidak mengalami kendala, semuanya bisa dicapai 100%. Dan kemudian untuk kegiatan 7, pelaksanaan kuliah umum dan sosialisasi implementasi aplikasi Rasper kepada mahasiswa, ini pun karena waktu yang diberikan cukup sempit, maka pemberian undangan dilakukan via online sebagai strategi penyelesaian dari kendala ini.
pada kegiatan 8 yaitu pelaksanaan ujian. Kendala dalam kegiatan ini yaitu penentuan waktu tempuh yang optimal, yang seharusnya atau idealnya diberikan kepada mahasiswa. Nah, strateginya adalah perlu dilakukan observasi dengan cara membagi peserta ujian menjadi 2 kelompok yang berbeda waktu tempuh ujiannya. Nah, seperti yang saya sebelumnya jelaskan bahwa waktu tempuh ini saya berikan ada yang 40 menit, ada yang 50 menit. Dari sana kita bisa mengobservasi seberapa besar tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, untuk capaian kegiatan ini walaupun ada kendala bisa mencapai 100%. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan buku panduan. Nah, di dalam pembuatan buku panduan ini bisa saya laksanakan dari rumah karena memang sudah diberlakukan work from home. Kendala buku yang saya rasakan adalah buku ini sudah selesai, namun saya tidak melakukan pendaftaran hak cipta karena dengan pertimbangan belum adanya masukan dari Dewan Dosen akibat lockdown kampus. Nah, menurut saya buku ini sangat penting karena buku ini menampilkan atau menyajikan aturan, alur, persyaratan yang sudah disepakati oleh Dewan Dosen. Maka strateginya adalah saya belum mematenkan atau melakukan hak cipta dari buku ini. Karena untuk penyelesaian atau finalisasi dari buku ini diperlukan diskusi dengan Dewan Dosen. Dan itu masih kurang ditunjang oleh internet yang ada di negara kita. Jika kita melakukan telekonferensi, sepertinya masih banyak kendala. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan 10, evaluasi kegiatan, baik evaluasi soal dan jajak pendapat mahasiswa. Di sini ada kendala yaitu belum ada metode evaluasi yang diberlakukan atau dibakukan di jurusan teknik perminyakan. Namun strateginya adalah saya mencoba mengusulkan metode secara statistik dengan mengumpulkan hasil-hasil jawaban peserta ujian seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sehingga capaian saya bisa 100%. Kemudian untuk kegiatan 11 yaitu pembuatan laporan akhir, kendalanya adalah work from home sehingga saya kesulitan untuk melakukan konsultasi secara langsung dan cepat. Akhirnya untuk menghindari atau untuk menyelesaikan kendala ini saya memiliki strategi dengan berkonsultasi via WhatsApp dan email. Bahasan saya yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari awal sampai akhir kegiatan aktualisasi saya. Ada 3 kesimpulan secara garis besar. Yang pertama adalah hampir semua target kegiatan dapat saya lakukan. Hanya satu yang tidak dapat saya laksanakan yaitu pendaftaran HKI buku dikarenakan perlunya diskusi Dewan Dosen sampai tidak diberlakukannya work from home. Karena buku ini adalah buku yang penting yang harus disepakati bersama Dewan Dosen. Dan yang kedua adalah bahwa jurusan teknik perminyakan ternyata sudah siap memfasilitasi sistem baru pembelajaran mata kuliah komprehensif. Jurusan teknik perminyakan sudah memiliki ruangan, fasilitas komputer yang cukup baik, bank soal, dan juga metode evaluasi. Nah, untuk buku juga sudah diusulkan. Jika buku sudah
diselesaikan dengan baik, maka implementasi ini bisa langsung dilaksanakan. Yang ketiga adalah terlaksananya penyampaian aspirasi dosen dan mahasiswa. Ternyata dari hasil jajak pendapat saya terhadap dosen dan mahasiswa, mereka sangat antusias terhadap kegiatan ini, terhadap sistem baru ini, yang dikarenakan beberapa kendala. Mahasiswa berharap untuk beban belajarnya lebih seragam antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, begitu juga dosen. Ternyata banyak aspirasi dosen dan mahasiswa yang sebenarnya berkaitan. Maka diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa memfasilitasi hal tersebut. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan aktualisasi ini dengan tema ini. Saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya dan bukan hanya terhenti di sini. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada para dosen teknik perminyakan, rekan-rekan kerja, dan mahasiswa teknik perminyakan yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada KPSDM dan UKM Veteran Yogyakarta dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka presentasi ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.